Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast M Talks. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Pak Sugeng Iya, selaku manajer operasional Gerbang Banyulangit. Taman Wisata Gerbang Banyulangit. Taman Wisata Keluarga Iya. Gerbang Banyulangit. Nah, ini adalah salah satu taman wisata yang hits di Piungan. Selain Amin. ada taman wisata yang lain juga, jadi ada taman wisata ini. Nah, kali ini kan masa-masa corona. Jadi kita tahu bahwa ini memberikan dampak yang sangat besar terutama dalam aspek pariwisata. Jadi salah satunya adalah Gerbang Banyulangit. Iya. Jadi kita akan mengulik bagaimana dampak corona terhadap taman wisata ini dan juga karena sekarang udah ada surat ya SK yang dimana taman wisata akan buka kembali. Nah, ini kita akan juga mengulik lebih dalam lagi. Nah, tapi sebelum jauh ke situ kita akan cari tahu lagi bagaimana sih sejarah taman ini bisa muncul. Monggo Pak Sugeng, gimana sejarahnya? Oke, baik. Terima kasih. Taman Wisata Gerbang Banyulangit, Taman Wisata Keluarga Gerbang Banyulangit itu sebelumnya memang dari ide masyarakat setempat, yaitu dari RT 05 sama 06. Nah, di situ ada komunitas Jeep waktu itu sedang mengadakan kegiatan di pinggir kali Opak yang saat ini menjadi taman tersebut. Mereka menginginkan untuk tempat itu menjadi tempat untuk bermain anak-anak sebelumnya seperti itu. Nah, terjadilah rapat beberapa kali dari tim perancang itu. Waktu itu saya belum masuk ke sana, Nah, setelah dalam operasionalnya waktu itu dalam dalam pembuatan taman itu dikarenakan itu dirancang dan diinginkan oleh masyarakat bersama, kan otomatis gotong royong ada di situ, termasuk untuk pembiayaan dan segala macam. Nah, otomatis saya sebagai warga setempat saya ikut terlibat di sana. Nah, dalam kurun waktu berjalan, otomatis secara alamiah waktu itu tanpa penunjukan sebenarnya, malah saya yang ibaratnya kepokok di sana ya, dari awal itu sampai untuk setting tempatnya dan segala macam. Tentu saja dengan masukan-masukan dari beberapa rekan-rekan yang ada di sana, yang ikut terlibat di sana. Kami bersinergi dengan mereka, dengan alam yang ada di situ. Sebenarnya di sana untuk layoutnya pun berjalan secara alamiah, jadi tidak ada gambaran bahwa ini akan dibentuk seperti apa waktu itu. Cuman alhamdulillah kalau memang itu sudah kersane Gusti bahwa tempat itu menjadi tempat wisata untuk tempat ibadah begitu, itu kami dipermudah dengan alam yang ada di sana. Sudah tersetting, benar-benar tersetting, tinggal membentuk ini mau dibikin apa begitu. Karena di sana kelihatan sekali pohon bambu, rumpun-rumpun bambu ini tidak acak dia, tapi dia berbaris di kanan kiri gitu. Dan cukup bagus waktu saya melihatnya. Oh, jadi langsung terbentuk gambar waktu itu. Nah, pemikiran saya hanya begini waktu itu. Di tempat-tempat lain itu selain ada spot sungai, pasti ada backgroundnya di situ pegunungan. Di tempat lain ada yang di situ pertemuan kali, itu kan berarti alam itu sudah mengatakan bahwa ini ada tempat wisata yang seperti itu gitu ya. Nah, waktu itu di Gerbang Banyulangit itu hanya ada kali, terus sebelahnya pohon-pohon dan kandang. Saya agak berpikir, lah ini yang mau dijual apa begitu kan. Nah, akhirnya mungkin itulah kehendak yang kuasa. Waktu itu saya berpikir untuk membuat satu spot yang dimana tempat lain saya meyakini belum punya, dimana itu karena kami itu berawal dari pemikiran bahwa setiap kali Nyun Sewu ini agak sedikit melenceng waktu itu. Dalam kurun waktu hampir 5 tahun waktu itu, sebelum ada Gerbang Banyulangit ini ada lomba-lomba yang keluar. Waktu itu kami menggunakan maskot yang kayak lomba takbir itulah saya itu.
Dan dia menang gitu. Tiap kali menggunakan spot air itu menang. Saya hanya kepikiran itu bahwa kita harus bikin suatu maskot. Maskot itu kita anggap bahwa kalau misalkan orang itu mukanya yang dimana dia harus dihias. Nah itu maka saya berpikir tentang karena di situ selain untuk spot bermain, spot untuk bersenang-senang, itu harus ada unsur ibadahnya. Dan alhamdulillah ini sedikit banyak kami mengalirkan menggunakan isyarat. Jadi kalau bahasa Jawa itu sanepan, sanepan. Orang bisa membaca huruf dengan menggunakan gambar seperti itu. Nah ini gambarnya gambar 3 dimensi dan dalam bentuk yang bisa untuk selfie dan segala macam. Maka di situ kami buat gerbang Banyulangit itu. Nah orang masih berpikir waktu itu kenapa gerbang kok tidak di jalan kan gitu kan. Nah itu yang namanya nilai promosi, nilai marketnya. Kita harus berani keluar dari jalur yang sudah ada. Sebenarnya ada pesan-pesan semacam itu. Kalau mau berani berbisnis, keluarlah dari jalur yang sudah terbiasa. Nah maka akan mendapatkan suatu warna yang lain seperti itu. Nah di dalam gerbang itu sendiri itu tiangnya ada 6. Tiangnya ada 6. Jadi setiap satu menara itu ada 6. Itu kanan kiri. Ya, secara Islam orang pasti yakin memaknai itu. Harapan saya seperti itu. Yang dimaksud dengan melihat seperti itu dengan tiang 6. Rata-rata itu kan biasanya segi 8 atau segi 4 kan gitu. Ini menggunakan segi 6. Nah, dalam menara itu juga kanan kiri sama. Itu artinya gini. Isyarat yang kami berikan untuk kita keluarkan sebagai ajang dakwah lah gitu kan. Ajang dakwah bahwa duniamu sama akhiratmu minimal imbang. Bukan minimal imbang ya. Berusahalah untuk imbang. Dengan isyarat seperti itu. Nah, di dalam tangga pun saat masuk ke menara itu ada 5 dengan warna yang berbeda. Yang menghiasi berbeda. Nah, itulah perjalanan. Nah, kenapa kok di depan di dalam gerbang itu anjungan kapal separuh. Sebenarnya kapal yang besar itu yang di luar gerbang itu. Nah, harapan kami yang tersampaikan adalah sesuatu yang kamu perbuat fokuslah. Dari luar gerbang itu kan besar. Ada di situ ada pendopo, ada tempat untuk terapi, ada tempat untuk jualan dan segala macam. Nah, inilah kandungan kapal yang ada di dalam. Tapi saat misalkan gini bahasanya, kalau kamu mau ibadahlah yang fokus. Kalau saat kamu mau berbisnis, bisnislah yang fokus kan seperti itu. Dengan imbang. Artinya berusahalah untuk jujur seperti itu. Walaupun yang namanya orang itu menerima kan menjadi lain gitu kan. Yang namanya orang jualan seperti apa gitu kan. Nah, pesan ini saya berikan juga kepada pelapak, maksudnya pelapak selain kepada pengunjung. Bahwa kalau kamu mau para pelapak ini mau jualan yang benar. Yang jujur aja seperti itu. Harapan saya waktu itu seperti itu. Tapi kan akan pelan ya. Yang namanya alam itu akan pelan dia berjalannya seperti itu. Nah, terus dalam pengembangannya itu kan belum 1 tahun sebenarnya dari awal buka. Buka itu tanggal 21 April waktu itu. Rencananya di tanggal 28 sebenarnya. Kenapa kok waktu itu mundur? Dikarenakan target utama kami belum berani buka sebelum ada musola sama kamar mandi. Kalau belum ada 2 fasilitas itu, maka tidak akan kami buka seperti itu. Nah, kesepakatan bersama dari masyarakat menyetujui. Jadi setelah 2 fasilitas umum yang ada itu selesai, tanggal 21 April itu kami buka. Seperti itu. Dan sampai sekarang. Yeah. Ternyata dalam sekali ya makna yang Insya Allah tersimpan di bangunan gerbang Banyulangit. Saya juga baru ngerti sekarang ternyata ada maknanya ya, padahal sering ke situ tapi baru tahu gitu.
Dan oh ya itu kan berarti baru berapa ya 8 bulan. Nah 8 itu bulan. sebelumnya kan di sampingnya ya, di sampingnya itu kan ada taman wisata juga, bahkan di bagian timurnya juga ada taman kebun pring, ada Girly dan sebagainya, dan ada Seteran Ombak juga. Nah itu kalau boleh tahu itu terinspirasi dari situ atau enggak? Jadi gini, saya memaknai gini, orang Jawa itu ada makanan khas waktu itu. Cemlon tahu nggak? Cemlon itu dari ketela yang di dalamnya ada ini gula Jawa. Itu makanan kesenangan orang Jawa. Nah di situ dijual di pasar, semua menjual itu. Cuman pikiran saya hanya berpikir gini, orang menjual yang sama, tetapi orang lupa akan inovasi. Setahunya kan gini, cemplon itu dari dulu mbah-mbah yang waktu itu setua itu ya bulat, di dalamnya pasti gula Jawa. Nah waktu saya berpikir hanya gini, saya perlu merebut pasar itu yang tidak diperebutkan orang banyak. Saya menggunakan gerbong Banyulangit itu makanan Jawa yang cemlon itu, tapi di dalamnya isinya coklat. Orang akan kaget gitu. Oh rasanya lain, apa enak gitu. Dan gerbong Banyulangit pun sama. Maksudnya apa gerbong Banyulangit, hubungannya apa dan segala macam. Orang akan menjadi penasaran. Loh kalau gerbong Banyulangit itu pasti akan menghadapnya antara air dan langit kan gitu kan. Nah orang akan penasaran dengan, kita bikin orang itu menjadi penasaran dulu dengan nama itu, maksudnya apa dan segala macam. Maka orang akan membuktikan ke sana. Nah orang akan menilai masing-masingnya. Artinya dengan kenyamanan dan segala macam. Saya tidak takut dengan kondisi di tempat lain ada berapa. Saya lebih suka kalau di Sirimulyo atau di Piungan ini semakin banyak. Berarti pasar ini menjadi ramai. Kalau pasar itu saya sendiri, orang tidak bakalan datang, atau hanya datang satu kali, tapi dia tidak akan datang lagi. Tetapi kalau persaingan itu semakin ketat, maka otak kecil kami pun akan semakin dipercepat untuk gimana berinovasi dengan tidak menggunakan, tidak meninggalkan apa tradisi atau dan segala macam. Artinya cemlon itu ya bulat, tetapi gimana caranya untuk ada daya tariknya. Nah itulah yang namanya inovasi. Nah ini yang belum terpikirkan mungkin loh, nyun sewu, saya nggak tahu ya dari pengelolaan, karena mereka juga punya keistimewaan sendiri. Saya tidak bisa apa ya artinya, oh tempat saya yang paling maju, enggak, bukan seperti itu. Jadi mari kita berebut pasar, mari kita berjualan bareng-bareng, tapi gimana caranya kita berinovasi kan seperti itu. Nah waktu itu saya mengambil warna yang lain. Oh ini komunitas ini belum yang namanya wisata itu ya orang yang datang sebanyak mungkin, gimana cara mungkin dengan brosur, mungkin dengan media massa atau dan segala macam. Itu kan menjadi hal yang biasa, wajar yang dilakukan saat sepi, gimana cara berpromosi dengan media-media tersebut. Saya hanya berpikir gini, saya memilih itu menggunakan brosur tanpa tulisan. Nah, brosur tanpa tulisan, dan itu saya lebih sedikit gampang menguasai itu daripada brosur dengan menggunakan tulisan ataupun dengan berita seperti itu. Berarti memang beda. Insya Allah. Tapi nanti soal hasilnya belum ini ya, karena COVID ya. Gitu. Nah, jadi memang salah satu ciri khasnya selain dengan tadi simbol-simbol itu ada apa namanya tentang ya antara dunia dan nilai sebagainya, berarti kan salah satu keunikan yang membedakan antara Gerbang Banyulangit dan taman yang lain. Dan juga ini Pak, ini kan baru berapa bulan, tapi saya melihat bahwa udah lumayan ramai juga itu. Amin. Dampak ke masyarakatnya itu seperti apa ya? Sebelum ada corona itu kan mesti ada dampak yang diberikan masyarakat. Kalau boleh tahu apa saja sih yang udah dirasakan oleh masyarakat sebelum corona? Jadi gini, waktu itu masyarakat sebelum dibuka itu sempat memang ada beberapa pelapak kami itu yang pesimis ya. Waktu itu ada yang pengajuan itu sekitar 29 orang pelapak. Terus kami memutuskan untuk tidak ada libur Senin sampai Minggu, karena saya berpikir kalau saya
mengurangi satu aja nanti akan terjadi komplain dari mereka karena mereka semua ini ikut kerja di situ. Terus saya ambil keputusan untuk siapa yang mau ikut menjadi pelapak di sana, berjualan di sana, tidak ada protes bahwa Senin sampai Minggu harus buka selamanya, gitu kan. Sampai waktu yang nanti akan ditentukan. Otomatis mereka yang nyun sewu, jiwa semangat juangnya ini kan harus dites dulu karena perjuangan 8 bulan membuat taman itu kan 8 bulan dengan bekerjanya siang malam, dan ini kan uang masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, ada sekitar berapa ya? Berarti sekitar 9 orang lebih lah waktu itu mundur. Nggak bisa karena pinginnya di hari Sabtu sama Minggu bukanya. Saya nggak mau, pokoknya harus buka setiap hari. Nah, terjadilah bahwa di situ ada 28 yang ikut bergabung. Nah, ternyata alhamdulillah GBL itu seasonalnya pas. Waktu itu buka langsung puasa. Nah, ini pangsa pasar lagi. Orang berpikir bahwa puasa itu sepi, tapi GBL malah itu buka. Tapi siang bukanya, jam 2, mendekati buka puasa. Ternyata ramai banget. Nah, gitu kan, ramai. Terjadilah jadwal untuk tutup menjadi jam 10. Nah, habis lebaran kan masih ada kena liburan waktu itu. Liburan anak-anak sekolah. Nah, tadi saya ngomong tidak pakai brosur dan segala macam karena kami menggunakan brosurnya orang. Pangsa pasar saya adalah komunitas pengajian. Ya, di tempat saya juga ada yang komunitas gereja karena kami nasionalis ya. Terus ada kelompok RT gitu kan. Terus ada arisan keluarga. Mereka ternyata nyaman di situ. Nah, begitu ada 50. Kalau pendopo itu kan kapasitasnya sampai 200, 150 sampai 200. Maka saya mendapatkan 150 sampai 200 brosur yang di sana saat orang itu berbicara. Sekarang kalau misalnya saya menyebar brosur 100, itu paling hanya 2 sampai 3 orang percaya. Tapi kalau dari 150 ini, dia ngomong aja yang 50, maka dia akan kelipatannya 2. Sekarang kalau sahabatnya jenengan ngomong bahwa Gerbang Konyo Langit itu bagus, pelayanannya bagus, tempatnya nyaman, maka dia akan bercerita ke temannya, ke keluarganya, seperti itu. Nah, alhamdulillah dari 20 ini ternyata ramai. Hasilnya cukup lumayan. Saya juga nanya ke mereka. Dan untuk perharinya sewanya kan murah, sekitar 5.000. Jadi memang spotnya sana itu spot sosial, benar-benar sosial. Nyun sewu, dari pengelola sendiri sampai saat ini belum ada upah karena kalau gaji tidak mungkin ya, belum ada upah sama sekali. Jadi untuk membersihkan tempatnya dan segala macam, alhamdulillah Gusti Allah itu Maha Adil. Tempat kami itu ada yang bagian ukir sendiri, ada yang bagian teknisi sendiri. Maksudnya untuk kayak yang namanya Pak Tris ini, dia bisa di instalasi listrik bisa, air bisa. Bagian taman juga ada sendiri. Jadi saya itu kami bergerak itu sudah disiapkan personelnya. Dan mereka pure, benar-benar pure. Saat dia bekerja itu nanti saya dapat upah berapa? Enggak seperti itu. Rasa memilikinya cukup tinggi, alhamdulillah, untuk masyarakat yang di seputaran Gerbang Konyo Langit ini. Mereka merasa sekali bahwa itu rumah kedua bagi mereka. Dan itu bukan sandiwara ya. Sampai kemarin tutup itu mereka tetap masih kadang tidur di situ. Gitu. Ya. Nah, itu yang menjadi membuat mungkin saya sebagai bagian operasional yang mengepalai operasional di sana. Itu menjadi sebuah semangat. Dan kami memang punya SOP sebelumnya. Sebelum ada COVID ini sudah ada SOP yang tidak boleh saling tumbur ya. Di tempat kami juga ada tim audit. Jadi supaya apa? Ini uang ini uang liar namanya. Otomatis kan pendapatan berapa orang-orang nggak pada tahu. Nah, bagian saya adalah mencari uang sebanyak mungkin untuk masuk ke Gerbang Konyo Langit. Cuman tidak boleh menggunakan itu.
Yang boleh menggunakan adalah kepala operasional namanya. Nah dari bendahara alur ini ya, saya cerita alur sekalian. Monggo. Nah misalkan ini dalam event setiap harinya, itu saya pasti sore itu sepulang kerja pasti akan laporan keuangan ke bendahara 2, namanya Mas Sukarman di situ. Nah dia paginya nanti harus setor ke bendahara 1, karena bendahara 2 ini tidak boleh mengeluarkan uang, persis seperti saya. Dia tidak boleh mengeluarkan uang dari apa yang didapat hari itu atau kemarin, karena hari itu didapat berarti besok harus setor gitu kan. Nah bendahara 1 yang boleh mengeluarkan. Nah yang tanda tangan itu nanti ketua 1, ketua 2. Nah itu ketua 1, ketua 2 ini tidak terlibat langsung ke operasional, tidak terlibat langsung. Jadi tidak mengetahui keuangan itu berapa. Nah itu fungsi nanti uang ini kemana, nanti bagian audit yang nanti akan menanyakan seperti itu. Jadi memang kami bikin manajemen itu terputus supaya saat project tidak sedikit misalkan terjadi selisih itu akan ketahuan semacam itu. Nah alhamdulillah dari 20 pelapak ini tadi kan sempat hitung-hitungan untuk sebelum COVID ini, minim rata-rata pendapatan ya alhamdulillah lah, mungkin 2 sampai sekian juta bersih ya. Per hari? Iya, enggak, per bulan. Per bulan? Iya, cukup lumayan karena saya sendiri pernah membayari itu orang booking waktu itu sepeda mendadak itu sampai jam 11 kalau nggak salah, itu saya pernah membayari sekitar 1 jutaan lebih. Kan dia harus bayarnya ke saya dulu, kan gitu kan. Kalau transaksi besar itu biasanya pelapak dulu supaya tidak terjadi minus ya, seperti itu. Berarti memang benar-benar memberikan dampak yang Insya Allah besar ya kepada masyarakat. Itu berarti kan kalau boleh tahu nih, ini yang kelola tadi pengurus-pengurusnya siapa aja sih? Berarti selain tadi kan di awal ada RT 5 sama RT 6 ya? Iya betul. Dan juga komunitas tadi. Oh kalau komunitasnya nggak ikut. Oh nggak ikut berarti? Ini terpisah ya. Kalau dulu itu kan karena ide aja. Karena di sini ada yang ikut komunitas, terus untuk bermainlah off-road gitu, terus sempat ngobrol-ngobrol. Saya malah pertama itu saya nggak tertarik. Karena saya memahami betapa rumitnya membuat hal semacam itu gitu. Saya nggak mau. Mau suruh rapat aja saya nggak mau. Saya paham betapa sulitnya mengelola tempat seperti itu dengan keuangan seperti apa. Itu kan menimbulkan hal-hal yang banyak hal ya, termasuk suudon dan segala macam. Saya pikir udah kalau suruh bayar ya bayar, kalau kerja bakti kerja bakti. Cuman kan alamnya Gusti itu lain gitu kan. Saya ditarik pelan-pelan gitu. Sampai sekarang operasional ke saya ini kan supaya tetap hidup. Jadi kayak kemarin itu pun kami tetap di situ, tetap bekerja, tetap merawat dan segala macam. Padahal itu ada biaya operasionalnya. Persis sama seperti saat itu buka. Saya hanya berpikir sama teman-teman yang ada di situ. Kita akan buktikan saat alam itu sakit, kita ada di sampingnya. Kita ada di dekatnya. Kita bukan pemeras alam ya. Artinya saat alam itu menghasilkan, kita akan senang ke dia. Saat alam itu kondisi sakit, kita tinggalkan semacam itu. Nah maka alhamdulillah dari para ibu Pak, terus dari pengelola, mereka memahami itu. Ini alam kita ini baru sakit. Kita harus di dekatnya, kita harus merawatnya. Nanti kita pasti akan panen lagi. Dan alhamdulillah tanggal 12 insya Allah nanti akan kita buktikan bahwa dengan segala daya upaya yang kemarin kita lakukan, doanya itu insya Allah semoga diizinkan untuk buka seperti itu. Oh ya berarti. Nah itu berarti RT 5 dan RT 6 ya yang mengelola. Dan juga oh ya ini masa pandemi Pak, pandemi corona ini benar-benar merugikan sekali ya. Betul. Nah ini gimana nih dampak yang diberikan corona terhadap kegiatan Taman Gerbang Banyulangit ini dan juga kan ini udah mau menuju new normal ya di ini. Nah itu gimana itu strateginya Taman Banyulangit dalam membuka? Kalau saya di bagian operasional itu gini, jalan itu kan harus dilalui, senang dan tidak senang, bahaya dan tidak bahaya.
Saat kita sudah ingin berjalan ke barat, itulah jalannya. Tidak mungkin kan disingkirin gitu kan. Artinya dengan pandemi seperti ini. Cuman kita kan diberi sebuah kekuatan, diberi otak kecil, di mana otak kecil ini kalau nggak diasah kan menjadi tumpul kan gitu kan. Nah, pandemi ini adalah untuk mengasah itu kalau menurut saya. Dengan segala sesuatu. Waktu itu memang begitu sebelum pandemi. Itu kami dari bulan April, Maret, sebelumnya berarti Februari, Januari, Februari itu kami sudah berhitung berapa untuk bulan ke depan ini pendapatan berapa. Karena di situ booking dari bulan Februari itu udah masuk ke bulan Juni. Jadi orang booking untuk bulan Juni itu sudah booking di Februari. Betapa saya udah bisa berpikir 1 bulan ini saya mendapat berapa gitu kan. Yang bisa saya masukkan ke Gerbang Banyulangi itu sudah ada semua jadwalnya. Terus pikiran saya mau bangun apa lagi gitu kan. Karena target yang di Gerbang Banyulangi ini punya target. Ya, jadi setiap bangunan apa yang harus segera dibangun dan semacam itu. Dalam kondisi waktu itu sedikit agak mundur lagi bahwa sebelum pandemi ini kan ada target untuk pembuatan kolam renang dan alhamdulillah spot kecil itu spot desa ya yang ada kolam renangnya memang tempat kami gitu. Nah, waktu itu memang ada target lain sebelum ada pandemi bahwa kita harus ada 2 gazebo waktu itu. Nah, udah terhitung dengan pendapatannya sampai Juni itu. Nah, Maret kena pandemi. Udah langsung tutup gitu. Padahal perhitungan kita adalah perhitungan di GBL ini uangnya enggak boleh mandek. Di bendara enggak boleh mandek. Dia harus untuk bangun. Otomatis begitu mandek ini kepikiran kita kan nilai aman dari keuangannya GBL itu saya hanya mengatakan 2 bulan sampai 3 bulan itu uang aman namanya. Seandainya terjadi sesuatu itu masih untuk operasional kayak listrik, untuk biaya perawatan dan segala macam masih ada nilai aman selama 3 bulan karena nggak mungkin kalau terjadi sesuatu itu lebih dari itu gitu kan. Nah, ternyata ini kan kalau Covid nggak bisa apa-apa kan ini. Artinya kan apa yang kita rencanakan Tuhan yang menetapkan ini ketemunya. Tapi kan harus dihadapi. Nah, waktu itu para pelapak pada jualan di rumah. Ya, jualan di rumah. Ya pikiran saya diam kan. Kalau mau jualan aja di rumah silahkan. Nah, itulah ilmunya. Ilmu yang akan didapatkan oleh mereka. Supaya bisa mensyukuri adanya Gerbang Banyulangi. Nah, ketemu bener. Saat mereka buka di rumah, yang tadinya mungkin dapat 1 juta, dapat 500.000 atau 300.000, ya di rumah ya paling-paling yang terjual bisa 5 porsi atau berapa, atau kadang malah nggak laku. Nah, setelah ini udah mulai buka, saya beri pemahaman. Syukuri ada Gerbang Banyulangi. Karena rezekimu di sini, rezeki Bapak Ibu itu di sini. Tidak jauh dari rumah. Iso ngomong, gitu kan. Tidak berisiko tinggi, masalah kecelakaan dan segala macam. Mau pulang ke rumah, ya hanya sebentar, seperti itu. Syukuri itu, cintai ini, karena ini hadiah dari Gusti Allah, ya gitu. Nah, kalau begitu pandemi, ya memang langsung drop, karena tidak ada pemasukan sama sekali. Termasuk di GBL sendiri, otomatis dia tidak punya usaha yang lain. Tidak terpikir oleh saya untuk seperti apa, yang jelas ini harus ada orang, harus ada yang merawat. Intinya seperti itu. Tadi sudah saya omongkan bahwa saat ini kondisi alamnya baru sakit. Harus ada orang yang tetap menunggui, gitu kan. Ya selain saya juga ada di sana, merawat dan segala macam. Alhamdulillah selama 3 bulan dengan pembenahan itu ternyata SOP yang ada saat ini, yang dikeluarkan saat ini minimal sudah mendekati. Termasuk harus adanya wastafel dan segala macam itu ternyata GBL udah dulu. Tapi hanya beberapa titik waktu itu memang. Waktu begitu ada kabar corona itu kami sudah berusaha untuk
dengan kapasitas keuangan yang ada langsung membangun instalasi tersebut. Termasuk sebelumnya penambahan untuk fasilitas umum berupa kamar mandi. Itu sebelum COVID itu ada penambahan 5 unit. Karena memang ada permintaan pasar ya, permintaan pasar itu dari pengunjung. Pengunjung sudah banyak yang ngantri gitu kan. Sudah kebelet banyak yang ngantri. Terus dari permintaan mereka harus ada penambahan, maka kami tambah. Alhamdulillah dari kelurahan juga spot waktu itu dengan bahan sampai di lembur-lembur gitu kan. Nah, habis selesai ya selesai sudah. Karena COVID diturunkan, jadi selesainya kamar mandi ya selesainya sana nggak boleh jualan dulu seperti itu. Berarti kalau ada yang mau berkunjung harus patuhi peraturan yang berlaku nanti. Iya, seperti itu. Kalau saat ini kan baru persiapan. Tapi ini udah clear ya. Clearnya kemarin. Kami secepatnya, alhamdulillah gini. Tempat kami dari pengelola yang ada di situ, dia punya target. Saat pemasangan ini harus selesai kapan dan siang. Walaupun itu harus lembur sampai malam. Karena mereka siang kerja. Mereka biasanya kerjanya sampai malam. Seperti ini, malam ini juga masih ada yang kerja tapi bukan di fasilitasnya. Tapi untuk penambahan fasilitas. Jadi untuk fasilitas SOP-nya COVID, kami semua sudah ada. Termasuk dari pintu masuk itu sudah ada, karena pintu masuk yang 3. Jadi kami mengurangi hampir 50% kapasitas untuk parkir. Karena difungsikan untuk membatasi pengunjung yang masuk. Jadi dari 2 area parkir besar, itu yang kami pakai hanya 1. Yang 1 kami tutup, termasuk pintu masuknya yang biasanya 3, itu hanya menggunakan 1 untuk keluar masuknya. Nah, untuk masuk pengunjung itu sudah ada semprotan disinfektan yang disemprot itu menggunakan otomatis ya. Jadi pakai sensor gerak. Terus habis itu nanti ada termogan. Itu kita menggunakan 2. Karena kemungkinan waktu buka ini karena masyarakat juga sudah mungkin jenuh. Tetapi kami juga harus berpikir tentang orang-orang yang jadi ibaratnya melindungi orang-orang yang ada di situ, ibu-ibu lapak, pengelola, dan anak-anak mereka gitu. Kami harus safety benar. Nah itu spot kami menggunakan itu tadi otomatis yang disinfektan. Kalau dia masuk pakai sensor, habis itu pakai termogan. Nah 2 petugas termogan ini nanti akan mengarahkan untuk cuci tangan di dekat pintu masuk. Yang saat ini ya di dekat kolam renang, jadi menempel di kolam renang. Kalau kolam renang memang kami tutup sampai kondisi benar-benar itu kita anggap aman. Nah spotnya kita pindah ke kali dan udah disiapkan selama 3 bulan. Nah mereka sudah cuci tangan dan segala macam. Mereka bebas, tetapi di tempat-tempat yang tertentu itu masih ada, termasuk di pendopo, di lapak itu masih ada tempat cuci tangan, wastafel, terus sama di kamar mandi, dekat keluar masuk kamar mandi, yang di selatan itu ada 2. Itu di luar pelapak nih, jadi di luar pelapak. Nah, di luar akses dari wastafel itu kami menggunakan hand sanitizer. Jadi mereka menempel di spot-spot kayak spot selfie di anjungan, di menara itu satu-satu, jadi ada 3. Terus di gazebo kecil itu satu-satu, dan di depan lapak itu setiap 2 lapak ada 1. Dan lapak sendiri punya sendiri. Jadi kalau yang di depan lapak itu digunakan untuk pengunjung hand sanitizer-nya. Tapi kalau untuk pelapak itu menggunakan hand sanitizer sendiri. Juga dia diwajibkan. Cuman ini karena mereka harus memiliki sendiri, diwajibkan memiliki semprotan jadi gini. Maksudnya setelah operasional, nanti setelah dia melayani, itu nanti saat selesai pengunjung ini makan, dia harus nyemprot mejanya sama kursinya pakai itu disinfektan tadi. Nah
pelapa itu menggunakan apa ya? Fish gitu ya, ya. Terus sama ini. Terutama kalau saat dia masker, saat dia mau melayani atau mau transaksi, dia harus menggunakan sarung tangan. Tapi mohon maaf, sarung tangannya kami karena dengan terbentur oleh biaya tadi, kami menggunakan sarung tangan yang plastik. Jadi ya agak murah gitu kan. Yang jelas supaya tidak terjadi bersinggungan langsung seperti itu. Nah itu hal-hal yang di mana kami berusaha untuk mendekati SOP yang ada dengan kondisi yang saat ini kemampuan kami seperti itu. Berarti benar-benar safety sekali ya Insya kalau Allah. mau berkunjung ini. Insya Jadi Allah, ya. para pengunjung tidak perlu khawatir Iya, akan keamanan yang ada di ini. Oh ya. Dan juga untuk penonton podcast Elm Talks, jadi kalau mau berkunjung ke Taman Keluarga Gerbang Banyulangi, jadi tidak perlu khawatir karena ini sangat safety sekali tadi yang udah disampaikan oleh Pak Sugeng. Nah, ini. Jadi kami mohon maaf apabila nanti bagi pengunjung agak sedikit tidak nyaman dengan pemberlakuan ini. Apapun itu demi keamanan bersama aja. Demi keamanan bersama, kenyamanan bersama, agar orang senang tetapi ya tetap pulang dengan aman kan begitu. Oh iya, terima kasih Pak Sugeng Baik, dan juga penonton M Podcast. Jangan lupa kalau misalnya berkunjung bisa ke Taman Wisata Keluarga Gerbang Banyulangit. Nah ini bisa dicoba ini bagi yang belum pernah berkunjung. Siapa tahu ada hal menarik yang bisa ditemukan di sana. Amin, amin. Dan juga jangan lupa like, subscribe dan share video ini agar semakin bertambah dan juga bisa dimonetize. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Sugeng. Ya. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, barokah, sukses selalu. Salam Gerbang Banyulangit. Terima kasih.